Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu WI Pengampu Agenda 2, Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang etika publik. Jadi untuk menghemat waktu, saya langsung lanjut saja. Menurut Weyrich dan Kuntz, the discipline dealing with what is good and bad and weak morality and obligation. Etika publik merupakan refleksi tentang standar ataupun norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan kepada publik. Kode etik. Kode etik adalah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 15 nilai-nilai dasar ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini pasal 4. Yang pertama itu memegang teguh ideologi Pancasila, kedua setia mempertahankan undang-undang, ketiga mengabdi kepada negara dan rakyat, keempat menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, kelima membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, keenam menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, ketujuh memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, kedelapan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, kesembilan memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, ke-10 memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Ke-11 mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, ke-12 menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, 13 mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, ke-14 mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dan ada 12 kode etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kelima, melayani tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan dan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kelayakan dan barang milik negara serta bertanggung jawab efektif dan efisien. Kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Implementasi nilai dasar etika publik. Yang saya lakukan di kantor adalah yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kerja. Yang kedua, senantiasa menjalankan program pemerintah. Contohnya untuk saat ini ikut mendukung program pemerintah dalam
percepatan penanganan COVID-19. Yang berikutnya, tidak membeda-bedakan orang yang datang dan punya kepentingan di kantor. Yang berikutnya, tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada setiap orang. Yang berikutnya, setia menghormati setiap orang yang berada di lingkungan kantor. Yang berikutnya, terus belajar dan berlatih untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam pekerjaan. Yang berikutnya, tetap berpegang teguh pada prinsip ASN sebagai abdi rakyat dengan menempatkan kepentingan masyarakat dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi itulah yang bisa saya dapat dari implementasi nilai etika publik. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.